Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwanal Kiram rahimakumullah. Dalam tayangan video sebelumnya telah dibahas tentang pengertian tiga macam istilah penting, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat. Maka pada tayangan video kali ini akan disampaikan penjelasan-penjelasan para ulama besar sebagai rujukan penting bagi pembahasan sebelumnya. Melalui beberapa penjelasan para ulama berikut, insya Allah, pengertian dan perbedaan ketiga macam istilah di atas, yaitu syariat, thariqat, dan hakikat, akan menjadi semakin terang benderang, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ikutilah pembahasannya dengan baik, semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bunsar MS rahimakumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, sungguh, jika perkara batin, yakni wilayah hati, itu bertentangan dengan perkara zahir, yakni wilayah luar, maka di situ terjadi pembatalan terhadap syariat. Ini merupakan pendapat orang yang mengatakan bahwa hakikat itu berlawanan dengan syariat, dan hal itu adalah kekafiran. Karena syariat adalah sebutan bagi wilayah zahir, sedangkan hakikat adalah sebutan bagi wilayah batin. Ketika zahir tidak boleh bertentangan dengan batin, serta tidak boleh berlawanan dengannya, maka zahir adalah bagian batin itu sendiri. Sehingga hilanglah pembagian yang bertentangan di antara keduanya. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa hakikat itu berlawanan dengan syariat, atau batin itu bertentangan dengan zahir, maka orang itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, banyak sekali di antara orang yang mengaku memiliki ilmu batin dan membicarakannya, serta hanya fokus kepadanya. Dia mencela ilmu zahir yang berupa ilmu-ilmu syariat, hukum-hukum, serta tentang halal dan haram. Dia juga mencela para pemilik ilmu zahir seraya berkata, mereka adalah orang-orang yang terhalang dan para ahli kulit, yakni perkara luar. Sikap orang tersebut berarti mencela syariat yang suci dan amal-amal soleh yang dibahas serta sangat diperhatikan oleh para rasul. Bahkan sebagian mereka melepaskan diri dari tuntutan-tuntutan hukum syariat, serta mengklaim bahwa hukum syariat tersebut hanya berlaku bagi kaum awam. Adapun orang yang telah wusul, yakni mencapai maqam ma'rifat, tidak perlu lagi kepada hukum syariat. Bahkan, hal itu menjadi penghalang baginya. Mereka itu, sebagaimana pernyataan Imam Al-Junaid dan para ahli ma'rifat lainnya, memang telah wusul, yakni mencapai, tetapi mencapai neraka Saqar. Ini merupakan kebohongan setan terbesar, serta tipuannya kepada mereka. Setan senantiasa mempermainkan mereka sampai bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Di antara mereka ada yang mengira bahwa ilmu batin itu tidak berasal dari lentera nubuwah, juga tidak dari Al-Quran dan Sunnah. Namun, ilmu batin hanya bersumber dari bisikan hati, ilham dan kasyaf, yakni tersingkapnya tirai gaib. Sehingga, mereka telah berburuk sangka terhadap syariat yang sempurna. Mereka mengira bahwa syariat tidak datang dengan membawa ilmu yang bermanfaat, yang dapat menjadikan kebaikan hati, serta semakin dekat kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Maka, hal itu telah menyebabkan mereka berpaling dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam bab ini secara total. Mereka juga berbicara tentang hal tersebut hanya berdasarkan pendapat-pendapat dan bisikan-bisikan semata, sehingga mereka menjadi tersesat dan juga menyesatkan. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah menjelaskan, syariat ialah hukum-hukum yang diturunkan kepada Rasulullah SAW
yang dipahami oleh para ulama dari kitab dan sunnah, baik secara tekstual ataupun kontekstual, yakni hukum-hukum yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Sedangkan thariqat ialah mengamalkan syariat dan berpegang kepada hukum-hukum pokoknya, serta menghindari bersikap mudah dalam wilayah yang tidak semestinya. Jika mau, Anda bisa mengatakan, thariqat ialah menjauhi larangan-larangan Allah, baik bersifat zahir atau batin, serta menjalankan perintah-perintahnya semampu mungkin. Atau thariqat ialah menjauhi perkara-perkara yang haram, yang makruh, dan berlebihan dalam perkara mubah, serta mengerjakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan yang dimampui di bawah bimbingan ahli ma'rifat dari kalangan orang-orang yang mencapai makom puncak. Sedangkan hakikat ada 3 macam. Pertama, tipisnya tirai ghaib antara seorang hamba dan apa yang telah diimaninya, meliputi zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, keagungannya, hakikat nubuwah, serta kesempurnaan para pemiliknya, terutama junjungan mereka yang paling agung, yakni Nabi Muhammad SAW, berserta apa yang telah diberitakannya. Hakikat bagian ini merupakan level yang paling tinggi dan paling mulia, karena level ini adalah pokok yang mana kedua bagian lainnya bercabang kepadanya. Kedua, mengosongkan hati dari akhlak-akhlak yang hina, serta menghiasinya dengan sifat-sifat yang diridhoi dan akhlak-akhlak yang mulia, di mana seorang hamba menjadi sangat teguh dalam sifat-sifat mulia tersebut, dan hal itu menjadi tabiat pembawaan baginya. Ketiga, terasa sangat ringan mengerjakan amal-amal soleh serta sangat mudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga dalam hal itu dia tidak menemukan kesulitan ataupun terasa sebagai beban. Bahkan, seandainya dia ingin meninggalkan amal-amal soleh itu, maka hatinya tak kuasa untuk mentaatinya. Pada dirinya telah tercipta kelapangan jiwa terhadap Islam. Hatinya menjadi tentram sepenuhnya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, serta mengerjakan perintah-perintahnya. Hakikat khusyuk telah terwujud pada dirinya, sehingga seolah-olah dia adalah malaikat yang berwujud manusia. Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari rahimallah melalui beberapa bait syairnya menjelaskan, Inna tariqata syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun turrun ghala. Sungguh, jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah syariat, tariqat, dan hakikat. Maka dengarkanlah contohnya masing-masing. Syariat itu seperti sebuah perahu, sedangkan thariqat itu seperti lautan. Kemudian hakikat itu seperti mutiara yang sangat mahal. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah juga mengatakan, perumpamaan syariat itu seperti sebuah perahu yang menjadi sarana untuk sampai kepada tujuan, serta selamat dari malapetaka. Adapun thariqat adalah seperti lautan yang menyimpan mutiara, sehingga thariqat merupakan tempat keberadaan sesuatu yang dituju. Sedangkan hakikat itu seperti sebuah mutiara yang sangat berharga. Maka, mutiara tidak akan didapat kecuali di tengah lautan, sementara tidak akan dapat mengantarkan ke tengah lautan, kecuali sebuah perahu. Syariat bagaikan sebuah pohon, dan thariqat adalah ranting-rantingnya, sedangkan hakikat adalah buah-buahnya. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Ikutilah lanjutan pembahasannya pada tayangan video bagian yang ketiga, insya Allah. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.